Bismillahirrahmanirrahim. Ada tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan mulai sesi 5, yaitu materi fisika ya, GLB dan GLBB yang akan diberikan oleh narasumber Bu Rati dan ada moderatornya Pak Jafar. Oke, dipersilahkan untuk moderator memulai sesi ini. Silakan Pak Jafar. Direkam. Iya, masuk Pak Jafar. Ya, sudah. Bisa dimulai Pak Jafar? Enggak. Mungkin agak dekat Pak suaranya ke HP atau ke laptopnya. Masuk ya? Ya, masuk Pak, masuk. Oke, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya Pak, mohon maaf. Kamera kamu. Kameranya Pak Jafar. Oke, assalamualaikum. Ada? Ada, Bu. Ada ya, Bu? Ada. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ini masuk ke mereka adalah ini berarti mengenai gerak lurus. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari materi kita hari ini, yaitu Ibu Rati. Nama beliau adalah Ibu Rati Saputra SPD. Beliau salah satu guru fisika di SMA Negeri 4 Bogor. Pendidikan beliau adalah fisika di Universitas PGRI Madiun. Dan juga praktek. Beliau aktif dalam seminar fisika, makalah dan seminar. Demikian CV singkat dari beliau. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh sendiri kepada Saputra. Sudah. Halo. Iya, masuk, Bu. Dipersilakan. Oke. Saya on ya. Ya. Sudah, PPT-nya sudah masuk di layar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku dan Bapak Ibu guru yang sudah ikut berpartisipasi dalam sesi kelima ini. Saya akan menyampaikan materi tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Di mana gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus beraturan ini termasuk dalam kinematika gerak. Nah, di sini saya akan menampilkan PPT-nya. Oke, kinematika gerak.
Nah, di dalam kinematika gerak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kinematika kinematika gerak lurus, terus ada gerak parabola. Di dalam kinematika partikel dibagi dengan subnya atau bagian-bagiannya, ada vektor posisi, ada perpindahan, ada jarak, ada kelajuan, ada kecepatan, dan ada percepatan. Di kinematika gerak lurus, ada gerak lurus beraturan atau GLB, bisa disebut kita dengan kehidupan sehari-harinya. Gerak lurus berubah beraturan, GLBB, gerak jatuh bebas, dan gerak vertikal ke atas. Sedangkan dengan gerak parabola dengan substansinya sebagai berikut: dalam arah, gerak dalam arah vertikal atau GLBB, gerak dalam arah mendatar atau GLB, dan di titik atau di titik terjauh. Untuk lebih dalamnya kita mulai ke vektor posisi terlebih dahulu. Vektor posisi adalah suatu vektor yang menyatakan posisi atau suatu pada suatu bidang atau ruang. Untuk suatu titik yang terletak di dalam ruang dengan koordinat X, Y, dan Z, maka vektor posisi tersebut terdapat ditulis sebagai berikut. S itu merupakan yang kita kenal selama ini adalah lambang jarak, atau kita disebutnya untuk pada vektor posisi ini kita sebut juga R. Tapi kalau di dalam untuk lingkaran bisa jari-jari ya, sama dengan R sama dengan X tambah itu aja sih ya, random. Dengan besar vektor S, S itu sama S dengan jarak juga atau R-nya sama dengan akar dari X kuadrat Y kuadrat. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Yang ketiga, ilmu yang mempelajari gerak dan mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Jadi kalau kayak misalnya di kehidupan sehari-hari itu kalau kalian lihat kok kadang macet dan enggak, nah itu disebut dengan kinematika. Karena kita penyebabnya tanpa mempersoalkan penyebabnya, atau misalnya ada gunung meletus, itu mempersoalkan penyebabnya itu juga bisa, tapi itu lebih ke tektonik ya sepertinya. Terus kita lanjut, gerak lurus disebut juga sebagai gerak suatu dimensi. Nah, di sini ada perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Apa sih perpindahan itu? Perpindahan itu termasuk dalam suatu kedudukan benda dalam selang waktu tertentu, tergantung sistem koordinat, di mana kita mengenal delta X. Delta X itu dari segitiga X itu dibacanya delta, di mana delta X itu pengurangan akhir dikurangi awal, jadi bukan awal dikurangi akhir ya. Oke, jarak itu besaran skalar, panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Misalnya A sampai B itu 5 meter, berarti dia jaraknya perpindahnya 5 meter. Jadi jaraknya apa itu 5 meter A ke B ditambah dengan A 5 meter ditambah dengan 10 meter. Nah, untuk sekarang yang kedua, kecepatan masuk vektor apabila untuk berpindah di pengurangan ya delta X, maka percepatan rata-ratanya yaitu perpindahan dibagi dengan waktu di mana itu dikurangi X1 bagi T2 dikurangi T1 itu adalah simbol dari waktu. Maka delta X sama dengan delta X per delta
Nah, ini ya, untuk contoh animasinya, benda ada mobil di sini. Mobil bergerak dari posisi semula. Nah, dia bergerak tuh, ya kan? Berapa kali bergeraknya? 2 kali mengalami perpindahan. Berarti untuk posisi pertama ke posisi kedua itu mengalami X1 dan T1. Sedangkan untuk posisi yang terakhir berarti dia mengalami X2 dan T2. Jadi mobil yang kedua itu bukan dari X2 itu bukan dihitung dari mobil yang kedua, melainkan X2 itu tetap dihitung dari posisi yang semula. Gitu ya. Nah, ini kan untuk kelajuan itu termasuk jarak rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu yang diperlukan, atau V sama dengan X per T. Kelajuan itu simbolnya juga sama dengan V, sama dengan kecepatan. Sekarang percepatan. Kalau tadi ada kecepatan, ada kelajuan, sekarang ada percepatan. Nah, percepatan di sini simbolnya A. Nah, ada percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata itu antara kecepatan dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Maka kalau dalam simbol matematikanya delta V per delta T. Nah, untuk gerak lurus gerak lurus beratur. Nah, animasinya ya. Mobil itu dari awal ke ujung makanya tuh jarak grafik S sama waktunya. Jarak S terhadap waktu itu grafiknya terus yang selalu terus kecepatan itu berada di bisa dijawab sendiri ya nanti ya yang kelas 10 yang sudah join nanti itu untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, gimana sama ALB? Nah, ini yang mobil yang tadi ya. Oke, X sama S itu X itu adalah jarak. Dengan V itu adalah kecepatan tangkep. Oke. Untuk grafiknya bagaimana? Nah, lurus. Itu luas jaraknya berarti sama dengan dikalikan T, sedangkan untuk mencari V sama dengan S per T, dan untuk mencari T sama dengan S per V. Nah, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus suatu benda atau yang terhadap kecepatan A itu adalah konstan. Nah, itu ada mobilnya, ada mobil. Maka untuk A bisa dilihat itu rumusnya T pada T saat T bergerak dikurangi dengan V0 mula-mula per T. Maka untuk VT-nya pada saat perubahan besar percepatannya berarti sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. Nah, untuk dengan catatan yaitu percepatan ada dua macam, yaitu percepatan bila positif A lebih besar daripada 0 dan perlambatan bila A A dikurangi dari 0. Nah, ini untuk grafik GLB. Sekarang untuk grafik GLB bagaimana? Nah, ternyata untuk grafik Suaranya kepending.
grafik A terhadap T itu tegak lurus. Sedangkan untuk grafik V terhadap T miring ya. Terus sedangkan grafik T itu seperti kurva. Jadi untuk grafik A terhadap T, A itu tadi berbeda dengan V dibagi dengan atau grafik itu beda-beda ya. Itu perlu diingat. Dari grafik V sampai dengan T bisa dilihat ya, grafik V sampai dengan T itu tadi berupanya garis miring ya, kurvanya. Jarak yang ditempuh terhadap benda yang jarak yang ditempuh. Oke. Jangan dulu di next. S itu ada Masih ngomong Ibu di sini. adalah luas grafik V sampai dengan T, dan S sendiri itu untuk menghitung luas trapesium pada hari. Oke, Ya. next Bu. Oke. S itu adalah jumlah garis sejajar dikalikan setengah tinggi. Itu untuk luas trapesium. Oke, next Bu. Nah, bisa dilihat ya di slide-nya. S itu untuk luas sejajar tadi, luas garis sejajar tadi dikalikan setengah tinggi. Jumlah garis sejajarnya kan ada V0 ditambah dengan VT, di mana VT tadi rumusnya V0 plus A dikalikan T. Maka V0-nya kan ada 2 kali di situ. Berarti 2 kali V0 ditambah A dikalikan T dikalikan setengah T. Maka hasilnya 2 dikalikan setengah V0 dikalikan T ditambah setengah dikalikan A dikalikan T dikalikan T, atau bisa T kuadrat. Ya gitu ya hasil akhirnya. Nah, bisa dilihat dari VT sama dengan V0 plus A kalikan T. Di situ kita lihat untuk mencari T sendiri itu adalah VT dikurangi V0 per A. Maka, nah untuk itu disubstitusikan ke VS sama dengan V0 T plus setengah kalikan T kuadrat, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ya di situ slide-nya. Sehingga hasilnya S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Ini kalau matematikanya pinter, nggak harus pinter sih. Tapi dia asalkan mau belajar pasti bisa. Nah, berarti untuk 2 kali S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat. Hasilnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke. Nah, sekarang untuk persamaan GLBB-nya. Persamaan GLBB-nya bisa dilihat dari situ ya. Dari kita ulasan-ulasan kita tadi. Nah, untuk gerak vertikal itu apakah termasuk dengan GLBB? Iya, termasuk dengan GLBB. Contohnya kayak apa? Kalau kita bermain dengan volley atau bermain dengan kok atau raket, itu kan bisa ya. Geraknya pasti dia ke atas, gerak vertikal ke atas. Kalau untuk gerak jatuh bebas, misalnya orang terjun payung atau orang lompat dari gedung, seperti itu ya. Nah, untuk gerak jatuh bebas, kita akan lanjutin ke sesi berikutnya. Dari sini saya sekian dulu. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditunggu.
Saya kembalikan lagi ke moderator. Mangga Bu Niar. Mangga Pak Jafar. Baik, Mohon maaf. baik, terima kasih berarti atas pemaparan materi ini ya, yang sungguh luar biasa ya. Mangga Bapak Ibu dan mungkin ada siswa juga di sini, barangkali ada yang belum jelas atau belum mengerti, mangga boleh ditanyakan ke pematerinya langsung. Boleh mengacungkan tangan atau dihidupkan mic-nya. Pak, agak jauh, Pak. Muka Bapak. Nah, Baik, apakah ada pertanyaan? Dari kelas 10 IPA 5 mungkin, Dari 10 MIPA 5. atau dari Bapak Ibu Guru mungkin ada pertanyaan untuk pemateri hari ini. Bapak bisa bilang selamat datang buat yang guru-guru. Ada Bu Enung, ada siapa lagi nih? Ya, gak ada yang nanya Pak kayaknya Pak. Gak ada yang nanya, kayaknya pusing. Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di room. Pada Bu Haja Enung, kami ucapkan selamat datang. Bu Nur Mahyun, Bu Mega, selamat datang Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Oh gini, Pak tanya pada Bapak Ibu. tips-tips buat ngajar GLB dan GLBT gitu ke Bu. Tadi diem nggak sih? Hidupkan suasana Pak Jafar, ayo. Kayaknya udah pada ngerti semua ya Bu ya. Bu Rati mungkin bisa menyampaikan kembali tips dan triksnya agar kita mudah mengerti materi yang disampaikan seperti apa Bu. Bu Rati enggak? Sambil nunggu pertanyaan dari para partisipan kita Bu. Bentar, aku cari Bu Rati dulu. Aduh. Mana Bu Rati ini ya? Oke, baik. Jadi tips dan triknya untuk memudahkan kita, oh ini taunya GLB, ini taunya GLBB, kita bisa tahu, bisa melihat dari mana posisi benda itu berpindah dan bergerak, Boleh Bu sambil apakah dipanggilin. Di sini nggak mau posisinya itu berpindahnya atau percepatannya atau kecepatannya itu konstan dan suaranya pending. atau tidak, kan itu ada waktunya ya, misalnya ada T0, T misalnya kalau di soal itu kan ada T pertama, nah itu 0, T keduanya berarti Bu Rati. Assalamualaikum, kok nggak kedengaran ya suaranya ya? Bu Rati. Waalaikumsalam Bu. Bu Iri mangga Bu. Waalaikumsalam. Iya, ini saya mah seperti biasa karena saya ngerti fisika.
Mau tanya ini, aplikasinya GLBB itu dalam kehidupan itu seperti apa? Itu aja, yang dekat-dekat lah dengan kita gitu, aplikasinya apa. Jadi biar kita tahu kalau aplikasinya ke situ, oh berarti itu gunanya, manfaatnya itu gitu. Itu aja, pertanyaannya sederhana ya, karena pasti udah dikuasai sama Bu Ratih. Ya, makasih ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Irni. Selanjutnya akan dijawab langsung oleh Bu Ratih. Mangga Bu Ratih. Halo, Bu Irni. Ya, Bu Ratih. Iya. Pertanyaannya tadi itu, ya. Pertanyaannya tadi yang nggak jauh-jauh ya, Bu ya, di kehidupan sehari-hari untuk jauh-jauh. GLB dan GLBB Yang itu seperti aja. apa ya, Bu? Ya itu aplikasinya. Jadi kita nanti dari situ baru tahu manfaat. Oh, jadi manfaatnya di situ ya GLBB itu. Iya. Tadi kan saya sempat bilang ya, sempat berbicara tentang GLB kalau misalnya kalau di kehidupan sehari-hari itu misalnya kita lihat, oh ini kadang ada yang macet itu tuh karena kita jalan pelan, terus tiba-tiba jalannya cepet, terus pelan lagi. Nah itu kan termasuk dengan GLBB seperti itu. Beda lagi dengan kita berkendara di jalan raya yang di tol terutama ya, itu kan jalan bebas hambatan, itu pasti dia kecepatannya konstan seperti itu. Ada lagi untuk gerak vertikal dalam GLBB. GLBB itu berarti dia misalnya bola voli, Bu. Bola voli itu kan lemparnya dia ke atas ya. Nah, itu untuk termasuk gerak vertikal ke atas dalam kehidupan sehari-hari juga termasuk dalam GLBB. Seperti itu Bu Irni, mohon maaf kalau apabila saya salah memaparkan ya. Saya nggak tahu tuh Bu Ratih itu salah apa enggak, cuman belum kebayang Bu. Ngapain sih kita lihat-lihat atau mengetahui oh si roda itu di jalan tol dihitung-hitung gitu. Terus misalnya atau misalnya di laut juga ya, biasanya katanya suka bisa itu aplikasi dari GLBB katanya ya. Bisa nggak di situ di laut kayak gitu. Tapi maksud saya tuh gini, ngapain sih kita ribet-ribet amat ngitungin roda di jalan tol gitu. Atau misalnya bola voli yang dilempar ke atas gitu. Iya, itulah Bu, kenapa berarti. Einstein itu selalu cerdas dengan penemuan-penemuannya agar kita itu tahu oh bahwa kita itu makhluk yang berada di bumi dan kita memiliki gravitasi dan kita memiliki kecepatan dan kelambatan dalam melakukan aktivitas dan kita juga punya keterbatasan dalam waktu untuk bukan mengejar waktu ya, supaya kita semuanya menjadi lancar dan kita juga tahu sebab akibatnya. Oh ternyata dengan kecepatan sekian mengakibatkan misalnya gangguan di udara ternyata seperti ini, atau menyebabkan gangguan di jalan raya seperti ini, seperti itu Bu. Dan terus kalau untuk para kaum milenial bisa juga oh ternyata untuk membuat pesawat misalnya untuk kecepatan berapa knot ternyata itu juga termasuk dengan fluida atau termasuk ada kecepatannya juga, kita harus memperhitungkan kecepatan dan kecepatannya seperti itu Bu Irni. Jadi itu untuk kehidupan sehari-hari supaya kehidupan sehari-hari kita juga bisa terarah gitu Bu Irni, tidak melawan medan gravitasi seperti itu. Ya makasih Bu Ratih. Iya Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kembaliin lagi ke moderator ya. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Dan partisipan yang lain dari kemudian
Ini. Suaranya belum masuk. Nah, gitu. Atau aku kok nggak suka yang ini ya, Bu Sama Ati? Bapak Ini, di- ini. Nah, itu. Oke. Jadi sangat mudah, gitu ya, sangat mudah dalam membuat Google Sites ini. Nah, kemudian Enggak. Boleh diulang gitu Pak? Pertanyaannya nggak kedengeran, agak keras gitu. Bu aja mohon maaf pertanyaannya nggak kedengeran gitu Pak. Bu Ajeng, Suaranya pertanyaannya agak besar gitu. Bu aja. Kayaknya pesawat-pesawat gitu deh. Tadi tuh. Oke, Pak Jafar bisa ngomong lagi, Pak. Mungkin tadi suaranya juga nggak masuk. Bu Ajeng punten lagi bertanya. Mungkin pertanyaannya bisa diulang soalnya tidak terdengar tadi Bu punten. Masih tidak terdengar, Bu Ajeng? Atau Bu Ajengnya lagi nggak ada ya? Hah? Agak dekat mungkin dari HP-nya. Nggak ada lagi, nggak ada. Oke. Karena tidak terdengar, Bu. silakan moderator lagi. Masih belum masuk, Pak? Baik, Bapak Ibu. Oke, masuk. Masuk. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin dari ada yang ditanyakan via chat juga. Tunggu, silakan. Tidak mungkin untuk kesimpulan akhirnya berarti emang enggak untuk kesimpulan akhirnya. Baik, untuk kesimpulannya berarti kita tahu ya perbedaan GLB dan GLBB, terus penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, juga untuk penerapan rumusnya dan membedakan kecepatan, percepatan itu seperti apa dalam GLBB sudah dipaparkan tadi. Jadi kita tahu bahwa fungsi GLB dan GLBB itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah? Di situ saja Kak Jafar. Baik. Terima kasih Bu Rati atas kesimpulannya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para partisipan yang sudah bergabung pada meeting kali ini. Untuk link presensi silakan bisa dicek di chatnya, silakan bisa diisi. Dan untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Saya kembalikan lagi ke host kita, Bu Niar, silakan Bu Niar. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Jafar sebagai moderator. Mungkin 5 menit lagi akan ditutup untuk room ini. Diperbolehkan untuk keluar jika sudah mengisi absen.
Sebelum silahkan diisi dulu absennya. 5 menit lagi akan saya tutup. Silahkan diisi dulu absennya ya. Udah boleh keluar. Kok pada belum keluar ya? Ntar, 2 menit lagi aku tutup. 13 orang lagi. Nggak lihat, 20-an sih. 25 ya? Oh, cuma 40 sampai sekolah dari nol. Iya. Ini berapa? Berapa kali mana? Iya. Kalau aku nggak nge-share ke anak sih, cuman nge-share di status WA. Tadi yang ini Iya, yang pada ngelihat status WA aku. Soalnya memang sengaja biar nggak usah banyak-banyak lah. Soalnya kan materinya buat guru, takutnya malah mereka kayak tadi aja kan banyaknya buat gurunya. Udah ya, matiin ya, aku tutup ya. Apa sih? belajar kimia gitu. Makanya Bu Yuri nggak mau pakai ngajar yang kimia kali ya. Nanti kita balas semua. Dan aku dimani-mani. Ibu, baru jam 4 loh. Harusnya? Cuman setengah jam ya? Harusnya berapa menit sih? Sejam, bukan? Bukan nunggu pakai ya? Oh iya benar sih.